nilai-nilai itu bisa berasal dari norma, bisa berasal dari adat istiadat, itu dijadikan pedoman. Pedoman itulah yang akhirnya menjadi kebiasaan. Lah, kebiasaan berpedoman atau berpegangan pada nilai-nilai adat istiadat ataupun norma-norma yang ada itu, maka itulah yang menjadi budaya kerja. Itu yang namanya budaya kerja. Kembali lagi mungkin saya mengingatkan mindset ASN zaman gemien ya, zaman dulu ya. Itu kan kita cara-caranya aku jadi ASN ki top markotop lah. Top markotop dalam arti cara-caranya liwat nang desa misalnya, lewat di desa. Terus dihormati banget gitu. Kita seolah-olah malah jadi raja gitu. Lah padahal sebenarnya kenapa kita berorientasi pelayanan? Karena sebenarnya ASN itu adalah pelayan masyarakat. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Kalau dulu ya tadi mindset kita masih santai-santai aja kita dapat gaji misalnya gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Semua pekerjaan ada targetnya. Target itu harus terrealisasi, kalau tidak terrealisasi ada penjelasannya misalnya begitu. Kan itu tetap tuntas. Jadi kenapa tidak terrealisasi? Karena ada kendala begini. Terus solusinya kami akan melakukan ini di tahun depan. Bangga Macapat, salam literasi digital. Berjumpa lagi bersama Ian Hakim di podcast Bangga Macapat Dinkominfo Kabupaten Purbalingga. Baik pemirsa, pepatah mengatakan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Artinya apa? Artinya kita sebagai manusia harus pandai atau pintar untuk beradaptasi. Demikian pula ketika kita harus bekerja di suatu tempat ya, di perusahaan atau dimanapun, maka kita harus bisa beradaptasi dengan budaya kerja yang ada di tempat kerja kita. Tidak terkecuali di lingkungan pemerintahan. Nah, podcast Bangga Macapat kali ini kita akan membahas tentang budaya kerja bersama narasumber kita, yaitu Ibu Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Daerah Kabupaten Purbalingga, Ibu Kartika Rina Esos MPA Sevra. Selamat datang Ibu. Selamat datang. Sehat Ibu. Alhamdulillah. Pangestunipun nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Selamat datang di podcast Bangga Macapat. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih Bu tentang budaya kerja ya. Di mana setiap orang yang bekerja itu pasti dia akan menjumpai budaya kerja, termasuk di lingkungan pemerintahan. Nah, sebenarnya apa sih budaya kerja itu Bu? Iya, memang sekarang ya nggak sekarang sih, dari sekitar tahun 2021 itu ada Inpres atau Perpres ya, yang menyatakan kalau ASN itu punya budaya kerja, core value ASN judulnya. Lah itu kita kan kadang-kadang bingung nih, apa sih jenis budaya kerja kan gitu. Budaya kerja sering kita ngerti budaya kerja gitu, tapi kita sendiri nggak paham budaya kerja itu sebenarnya apa. Lah budaya kerja itu sendiri sebenarnya itu adalah nilai-nilai yang diyakini oleh pegawai yang dapat meningkatkan kinerjanya. Itulah yang namanya budaya kerja. Lah nilai-nilai itu dijadikan pedoman, nilai-nilai itu bisa berasal dari norma, bisa berasal dari adat istiadat, itu dijadikan pedoman. Pedoman itulah yang akhirnya menjadi kebiasaan. Lah kebiasaan berpedoman atau berpegangan pada nilai-nilai adat istiadat ataupun norma-norma yang ada itu, maka itulah yang menjadi budaya kerja. Itu yang namanya budaya kerja. Dan hal ini pun diperkuat oleh salah satu pendapat ahli, ada pendapat Triguna namanya, itu juga menyatakan bahwa budaya kerja itu sebenarnya sudah lama terjadi atau dilakukan oleh orang-orang atau baik di instansi pemerintah maupun di instansi swasta ya. Akan tetapi mereka tidak menyadari kalau itu adalah budaya kerja, itu seperti itu Mas. Jadi sekali lagi budaya kerja itu sebenarnya nilai-nilai yang dipedomani, yang dijadikan pegangan, yang itu akhirnya menjadi kebiasaan. Jadi mungkin awalnya memang agak grotal-gratul lah istilahnya ya, karena memang kita berpedoman pada aturan kan kadang-kadang
aduh saya biasanya begini, Iya, ya betul. saya biasanya begitu kan, begitulah. Ini enggak, kita harus ini loh aturannya seperti ini, maka kita bukan membiasakan hal yang tidak biasa atau melumrahkan biasa nih begitu gue kok misalnya enggak, Yeah. tapi kita aturannya itulah. Setelah kita patuh pada aturan, maka itu akan menjadi habit, menjadi kebiasaan, dan itulah budaya kerja. Iya, mungkin dulu yang namanya budaya kerja itu belum dirumuskan ya Bu ya. Belum. Mungkin setelah itu dirumuskan menjadi poin-poin misalkan atau bagaimana yang itu harus dilakukan oleh setiap kita ya, di mana kita bekerja seperti itu, termasuk di lingkungan pemerintahan ya Bu ya. Ya. Sebenarnya seberapa penting sih Bu budaya kerja diterapkan di lingkungan pemerintah? Oh ya. Budaya kerja itu sangat penting Mas. Iya. Karena apa? Kita kembali ke pola lama, mindset ASN atau pegawai zaman gemien ya. Mindsetnya ki lah karo udut kasaran misalnya, karo turu be saya tetap dapat gaji. Yeah. Saya santai-santai aja. Jadi tidak ada apa yang memacu kita untuk berkinerja baik. Yeah. Gitu. Nggak ada yang memacu itu. Jadi kita santai-santai aja lah sambil ngopi-ngopi, misalnya jam 9 sudah baca koran gitu. Yeah. Itu salah satu mindset budaya lama. Maksudnya mindset ASN zaman gemien. Terus yang kedua misalnya, lah aku kayak gini pun nggak akan dipecat karena saya pasti dapat pensiun. Nah itulah yang menyebabkan sebenarnya ASN itu tidak berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerjanya. Dia dengan santainya udahlah saya seperti ini aja, saya seperti biasanya aja gitu. Nah tetapi ketika kita terapkan atau kita rumuskan seperti yang Mas Ian tadi sampaikan, kita merumuskan budaya kerja ASN itu, maka kita akan terpacu nih Mas. Jadi kita harus ngapain? Jadi setiap tahun kita ada target, terus target itu di breakdown ke masing-masing tribulan misalnya seperti itu. Itu jadi akan terpacu gitu loh. Jadi makanya itu sangat penting. Makanya kita harus memperdomani budaya kerja yang sudah dirumuskan gitu. Itu seperti itu Mas. Jadi membuat kita itu bekerjanya tertata, terarah seperti itu ya Bu ya, sehingga memacu setiap kita ASN itu untuk lebih produktif gitu ya Bu ya. Betul. Saat ini nih Bu, kan secara nasional maupun di lingkup pemerintah daerah ya Bu ya, itu menerapkan budaya kerja core value ASN yang istilahnya itu berakhlak. Nah, ini sebenarnya budaya kerja atau core value ASN berakhlak itu apa sih Bu? Bisa dijelaskan Bu? Mungkin di antara kita belum ada. Core value berakhlak itu merupakan nilai-nilai dasar yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintahan. Ya, jadi kita itu ada core value ASN berakhlak itu kita harus memedomani itu, kita harus mematuhi itu. Core value ASN berakhlak itu kan merupakan akronim ya, akronim atau singkatan. Akronim itu singkatan. Bernya apa, A-nya apa, K-nya apa itu ada akronimnya. Iya, ada akronimnya. Ya. Lah bernya itu berorientasi pelayanan. A-nya itu akuntabel. Terus berakhlak. K-nya itu kompeten, K-nya kompeten, H-nya harmonis, L-nya loyal, terus A-nya lagi adaptif, dan yang terakhir adalah kolaboratif. Kolaboratif itu berakhlak seperti itu ya Bu ya. Tadi ada berorientasi pelayanan dan sebagainya sampai kolaboratif. Nah ini maksudnya itu apa Bu? Dari masing-masing itu Bu? Iya. Kalau berorientasi pelayanan, jadi kembali lagi mungkin saya mengingatkan mindset ASN zaman gemien ya, zaman dulu ya. Itu kan kita cara-caranya aku jadi ASN ki top markotop lah. Top markotop dalam arti cara-caranya liwat nang desa misalnya, lewat di desa. Terus dihormati banget gitu. Kita seolah-olah malah jadi raja gitu. Lah padahal sebenarnya kenapa kita berorientasi pelayanan? Karena sebenarnya ASN itu adalah pelayan masyarakat. Jadi kita harus bisa memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Pelayanan prima itu nggak hanya sebatas kamu sudah puas atau belum, enggak. Tapi ketika ASN itu memberikan pelayanan baik yang langsung berhubungan dengan masyarakat maupun yang kayak misalnya ada dinas-dinas yang tidak berhubungan langsung dengan masyarakat, tetapi kan dia juga melakukan pelayanan. Itu yang dilayani itu bahagia. Jadi misalnya orang pulang dari puskesmas mikirnya gerges, jadi aduh aku seger nih misalnya seperti itu. Jadi harapan kita ketika kita berorientasi pelayanan, bukan kita yang
dilayani oleh masyarakat, tapi justru kita yang memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat. Itu yang berorientasi pelayanan. Ya. Terus akuntabel. Akuntabel itu kita menjunjung tinggi integritas. Integritas, jadi antara apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan itu sama. Jadi pedomannya A ya kita ngomong A, pedomannya B ya kita ngomong B dan melakukan B, misalnya seperti itu. Integritas. Jadi terus apa yang kita lakukan itu dapat dipertanggungjawabkan, itu yang namanya akuntabel, Mas. Gitu. Intinya bertanggung jawab seperti itu nggak Bu ya? Kemudian yang berikutnya apa Bu? Kompeten. Kompeten itu ASN itu berusaha untuk terus belajar meningkatkan kompetensi dirinya, kapabilitasnya. Jadi dina-dina ki kudu sinau, jadi keceblek sekarang CPNS nganti mengko pensiun ya isih sinau terus gitu. Apalagi yang namanya sekarang regulasi, aturan, terus aturan main itu kan banyak sekali perubahan. Kalau kita stuck ya kita akan ketinggalan kereta. Ibaratnya wong wis tekan Jakarta kita masih di Purwokerto misalnya seperti itu. Jadi kita memang harus berlomba-lomba untuk meningkatkan kompetensi maupun kapabilitas pribadi masing-masing gitu. Ilmu dan skill tentunya ya, kita harus update seperti itu. Kemudian apa lagi Bu? Harmonis. Tidak hanya di rumah tangga harmonis Ibu. Enggak hanya di rumah, tapi juga di lingkungan kerja kita juga harus termasuk harmonis. Jadi harus harmonis. Saling peduli. Misalnya anak kancane lara ya ditengokin gitu ya. Saling peduli dan menghargai perbedaan gitu. Jadi misalnya jenengan lanang aku wadon, ya kita saling menghargai gitu. Jadi bukannya aku wong wadon, itu kan pekerjaan laki-laki, bukan, tapi kita saling menghargai gitu. Kita saling menghargai. Jadi kita tahu posisi kita tahu kedudukan kita. Terus misalnya kepala nih misalnya, bukan karena aku aji mumpung saya kepala maka nggak mau saya melakukan pekerjaan itu, nggak mau, bukan begitu. Tapi kita justru ketika kita terjun di dalamnya kita bisa menghargai, oh iya ya pencet staf misalnya atau pelaksana itu ya kesel banget ya misalnya, dan itulah caranya kita harus bisa sampai ke situ Mas, kalau menurut saya gitu. Iya betul, jadi saling tolong menolong seperti itu ya, saling menutupi kekurangan rekan kita seperti itu ya. Itulah harmonis. Kemudian apa lagi Bu? Terus loyal. Ini yang penting banget nih, loyal. Loyal itu kalau menurut saya harus. Itu harus. Jadi kita punya dedikasi utama kepada NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar gitu ya. Itu harus. Akan tetapi saya ke ini. Kita juga sebagai ASN kadang-kadang kan kita harus mengerjakan yang sebenarnya itu tidak sesuai aturan. Lah itu kita jangan, kalau menurut saya kita jangan mau seperti itu dong. Maksud saya kita tetap pegangannya aturan. Loyal harus, akan tetapi kita juga harus memikirkan ini menyimpang atau tidak. Betul. Gitu. Ini bertentangan atau tidak. Ketika kita sudah sampai ke situ, dan kalau menurut saya jangan takut kita tidak dipakai gitu. Tapi yang penting kita utarakan pendapat kita. Kita dianggap tidak loyal, salah kalau menurut saya seperti itu. Jadi loyal, kita loyal. Jadi pimpinan kita siapa, aturannya apa, kita loyal. Tapi ketika kita harus menyimpang dari aturan, itulah yang harus kita perjuangkan kalau menurut saya gitu. Perjuangkan tetap di jalan kebenaran. Betul. Loyal dalam track seperti itu ya Bu ya. Sudah ada regulasi yang harus kita jalankan dengan kita tetap loyal kepada instansi kita, kepada pimpinan kita ya seperti itu. Sehingga ketika ada satu yang menyimpang ya, kita berani mengumumkan pendapat agar kita kembali ke track seperti itu. Kemudian apa lagi Bu setelah loyal? Adaptif itu kita terus berinovasi. Jadi kita melakukan terobosan-terobosan. Nanti ketika misalnya kita melakukan suatu kegiatan, kita terkendala oleh suatu permasalahan, kita bisa caranya bukan menghindar, tapi kita justru bisa mencari cara bagaimana kita bisa memecahkan masalah tersebut dengan melakukan terobosan, membuat inovasi. Dan inovasi itu bukan semata-mata harus aplikasi ya, karena memang mungkin di sebagian mindset orang inovasi itu bentuknya aplikasi, bukan. Tapi justru inovasi itu adalah cara bagaimana kita menyelesaikan masalah, cara-caranya kayak pegadaian, menyelesaikan masalah tanpa masalah misalnya seperti itu. Jadi justru itu terobosan-terobosan itu yang harus kita punya sebagai ASN gitu. Jadi kita mengembangkan diri kita tanpa meninggalkan aturan yang pertama, terus kedua kita membuat terobosan-terobosan dan inovasi-inovasi untuk mempermudah langkah kita, dan tujuan kita utama kita adalah pelayanan yang prima kepada masyarakat itu Mas.
dadi wong sing solutif seperti Iya, ini nggih Bu nggih. solutif. Aja mong juli tok. Itu adaptif. Kemudian ada lagi Bu, kolaboratif ini yang terakhir. Apa itu kolaboratif Bu? Nah, kalau kolaboratif itu kolaborasi itu kan kerjasama. Kerjasama. Jadi di antara sesama ASN dalam melakukan misalnya melakukan inovasi, membuat terobosan-terobosan dalam bekerja, itu bukan bersaing malah Mas. Bukan bersaing, enggak inovasiku yang paling bagus misalnya begitu, enggak. Tapi justru kita membangun link, membangun jaringan gitu, supaya kita lebih mudah gitu. Ketika kita membangun jaringan, membangun link dengan kerjasama yang sinergis tersebut, maka kita akan lebih mudah mencapai tujuan bersama. Tujuan kabupaten itu apa? Tujuan instansi itu apa gitu. Jadi kita membangun link dengan OPD lain, dengan dinas lain, atau bahkan justru link dengan masyarakat itu juga bisa Mas. Jadi membangun kerjasama yang sinergis itu yang kolaboratif. Ya, ini kalau orang organisasi itu seperti ini. Menjelaskan kolaboratif itu sangat luar biasa ya. Intinya kita harus bisa bekerja sama ya, entah dengan rekan kerja kita, entah bisa jadi dengan masyarakat di luar seperti itu ya. Karena intinya apa yang menjadi tujuan organisasi atau instansi kita itu bisa tercapai untuk rakyat seperti itu. Sekali lagi kembali lagi kepada fungsi kita sebagai pelayan seperti itu Bu ya. Nah, kemudian berakhlak itu Bu, implementasinya atau panduannya itu seperti apa sih sebenarnya Bu? Iya. Ini panduannya sebenarnya rigid banget ya, banget. Berorientasi pelayanan itu kita dituntut untuk memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat, antara lain. Terus kedua, ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Terus ketiga, melakukan perbaikan yang tiada henti. Itu di ranah berorientasi pelayanan. Ya. Terus yang selanjutnya akuntabel. Kita itu melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, berintegritas tinggi. Jadi seperti yang di awal tadi saya katakan, ketika kita dituntut atau budaya kerja kita adalah akuntabel, maka kita integritas itu kita junjung tinggi. Cara-caranya marwahnya kita harus menjunjung tinggi integritas gitu. Nah, itu. Terus yang kedua, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif dan efisien. Jadi kita tidak menyalahgunakan barang milik negara atau barang milik daerah yang diberikan kepercayaannya kepada kita itu. Terus yang selanjutnya, tidak menyalahgunakan wewenang jabatan. Nah, itu yang berat sebenarnya. Karena kadang-kadang mungkin secara tidak sengaja misalnya saya minta tolong nih begini, tapi ternyata itu sudah menyalahgunakan wewenang dan jabatan saya gitu. Jadi sebenarnya itu mungkin hal sepele kayak misalnya ngurus KTP misalnya. Ngurus KTP saya hanya minta tolong doang. Saya nggak antri, nggak apa misalnya seperti itu kan salah satu contoh yang sebenarnya itu sepele, tapi itu salah satu contoh yang tidak baik. Yang jangan dicontoh lah istilahnya seperti itu. Itu antara lain begitu. Terus selanjutnya selanjutnya kompeten. Kompeten itu kita harus meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Terus bertumbuh seperti itu. Terus bertumbuh. Jadi orang stuck, orang mandek baik. Jadi nggak pasrah, lah saya cukup seperti ini saja. Toh mengko aku ya pensiun oleh duit sekarang pensiunan gitu. Nggak begitu. Tapi kita justru apalagi di era yang cara-caranya mungkin zaman teknologi informasi lah gitu. Digitalisasi. Mungkin kalau saya memang orang jadul, orang kuna, mungkin kadang-kadang kok repot temen ya, tapi mau nggak mau saya harus belajar gitu. Harus belajar karena misalnya nggak seperti itu, ngono malah bisa dihapusi nang pelaksana gitu. Empun kok Bu, ternyata urung. Ternyata saya ada misalnya kewajiban yang belum saya laksanakan misalnya seperti itu. Kan nanti malah saya sendiri yang kena gitu. Jadi memang semua, nggak hanya saya, semua ASN itu harus meningkatkan kompetensi diri. Kemudian apa lagi Bu? Terus membantu orang lain belajar. Jadi nggak salah ketika misalnya mungkin kalau misalnya pelaksana yang mungkin tingkat pendidikannya kurang ya, dalam arti mungkin misalnya dia hanya lulusan SMP, hanya lulusan SMA, misalnya mungkin kan dia pengetahuannya kurang. Lah ketika bertanya pada kita, ya kita bantu, bukan malah diece, kayak gue ora teyeng misalnya seperti, bukan seperti itu, tapi justru kita kita ajari, ya seperti itu. Terus selanjutnya
melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Nah, itu sih hampir harapan semua ASN sebenarnya. Kepinginnya saya pengen kerja ya perfect gitu, sempurna gitu. Tapi kan kembali lagi kesempurnaan hanya milik Allah gitu ya katanya begitu. Jadi kita yang penting kita sudah memberikan yang terbaik untuk masyarakat, untuk bangsa, untuk negara. Itu terkait dengan kompeten. Kita sudah bekerja dengan maksimal seperti itu ya Bu ya. Kita berusaha untuk mendapatkan hasil pekerjaan yang sebaik-baiknya seperti itu. Ya. Kemudian terus harmonis itu apa? Harmonis itu kita menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Jadi kita tidak melihat latar belakang, tapi kita lihatnya adalah latar depan. Maksudnya kita tatapnya itu ke depan. Kalau kita melihat ke belakang baik, kapan kita move on-nya gitu. Cara-caranya zaman orang zaman sekarang bilangnya kapan lu move on gitu ya. Kapan lu move on gitu. Tapi kita harus melihat ke depan. Tujuan kita apa? Gitu. Supaya kita nggak kayak gini. Jadi tidak mubadir lah istilahnya, pegawai kita hanya meratapi masa lalu, yang ngorek-ngorek kesalahan masa lalu. Iya, itu seperti itu. Kemudian, terus yang kedua, suka menolong orang lain. Suka menolong orang lain. Iya, jadi kalau suka menolong orang lain itu ya memang sebenarnya itu kewajiban semua orang ya. Kalau menurut saya, jadi itulah yang harus dilakukan. Ketika orang ada kesusahan, kita wajib untuk menolong. Ketika kita mampu, ketika kita tidak mampu menolong, ya kita mencarikan jalan. Oh, mungkin di sanalah tempat panjenengan bisa mencari solusi permasalahan. Itu mungkin seperti itu. Terus yang selanjutnya, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Jadi lingkungan kerja itu kita buat senyaman mungkin, sekondusif mungkin. Jangan sampai misalnya kayak yang sebagian besar lah, hampir sebagian besar. Mungkin saya nanti dimarahi ibu-ibu ya, tapi kadang-kadang ibu-ibu kan kayak gue, kayak tasnya apik, kayak sepatunya apik macam gitu. Nah itu yang membuat suasana tidak kondusif gitu, misalnya seperti itu. Curhat ya Bu? Iya, curhat. Jadi, jadi kadang-kadang biasanya ada yang seperti itu ya Bu ya. Ada yang seperti itu gitu. Sehingga ibarat tempat kerja itu seperti rumah kedua kita. Bagaimana kita bisa betah di rumah itu kalau kita mulai dari diri kita sendiri membuat ruang atau suasana itu tidak kondusif seperti itu. Jadi kita masing-masing harus membuat lingkungan kerja kita atau rumah kedua kita ini jadi kondusif. Senyaman mungkin. Senyaman mungkin. Tapi ampun didekatkan kasur nggih Bu, malah pada turun Bu. Boten. Oke. Ya lanjut Bu berikutnya Bro. Terus selanjutnya loyal. Loyal itu jelas ya, kita memegang teguh ideologi Pancasila. Undang-Undang Dasar 1945, setia kepada NKRI serta pemerintahan yang sah. Itu sudah jelas, kalau itu sudah harga mati. Seperti yang tadi saya katakan, loyal itu harus gitu. Terus pegangan pertama itu ya Bu ya. Kemudian pertama, terus menjaga nama baik sesama ASN, pemimpin instansi dan negara. Itu juga kewajiban kita. Kita jangan melakukan hal-hal menyimpang. Menurunkan harkat dan martabat itu kan di aturan tentang disiplin PNS itu juga ada gitu. Biasanya kita sering dengar berita ya Bu ya, ada beberapa orang yang menyimpang, pasti dia akan dikorek latar belakangnya itu apa, termasuk pekerjaannya itu apa. Nah makanya ketika kita sebagai ASN, kita juga harus menjaga nama baik kita sebagai ASN seperti dan sesama itu. ASN dan sesama ASN, apalagi pimpinan kita dan instansi kita. Lebih luas lagi negara kita seperti itu. Kemudian apa lagi Bu? Terus menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara. Nah ini juga wajib banget. Jadi apapun yang terjadi di tempat kita, kayak misalnya saya di bagian organisasi, saya punya kewajiban untuk menjaga rahasia jabatan dan rahasia negara, gitu. Jadi jangan sampai kita wer-weran. Maksudnya wer-weran itu caranya apa ya? Istilahnya sangat terbuka, tanpa ada batasan, tanpa ada seperti batasan, itu ya. Itu wajib banget. Memang ketika kita berada di luar lingkungan pekerjaan itu tetap harus kita jaga nih. Bahwasanya kita juga punya pekerjaan, kita di rumah kedua kita ada rahasia yang harus kita jaga seperti itu ya Bu ya. Kemudian apa lagi Bu? Terus yang selanjutnya ada adaptif. Adaptif itu cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan. Tadi sekarang kan banyak yang berubah gitu maksudnya. Perubahan dalam arti
regulasi iya, teknologi informasi iya, itu kan banyak ini perubahan-perubahan. Lah itu kita caranya adaptif, ora lilit, ora lemot, cara-caranya lemot lah. Bukan era lagi untuk santai-santai. ASN zaman gemian yang santai-santai bukan. Tapi kita memang harus cekatan, cepat gitu. Cepat mempunyai kreativitas juga di situ. Jadi cepat menghadapi perubahan. Seperti itu adaptif. Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, kita terus membuat terobosan-terobosan. Terus kita sekreatif mungkin dalam terutama dalam apa yang kita hadapi gitu. Permasalahan apa yang kita hadapi, kendala apa yang kita hadapi, itu kita harus berusaha mencari solusinya. Terobosan-terobosan apa yang bisa memecahkan masalah tersebut. Betul sekali. Terus yang selanjutnya bertindak proaktif. Jadi bukan saatnya lagi kita hanya menunggu, nunggu anak pengaduan misalnya seperti itu. Tapi kita juga proaktif nih. Proaktif dalam arti ketika ini kira-kira akan jadi masalah nih. Nah, kita sudah mengatasi permasalahan tersebut terlebih dahulu supaya tidak muncul ke permukaan misalnya itu proaktif. Ini belum ada aduan. Nah, bagaimana caranya biar nggak ada aduan seperti itu ya Bu ya. Ya, yang berikutnya apa lagi Bu? Yang terakhir kolaboratif. Kolaboratif. Kolaboratif itu memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Jadi kita tidak caranya uplek nang lingkupe dhewek tok, enggak. Tetap kita juga kepada pihak-pihak terkait lainnya, kita juga membuka diri, kita membuka komunikasi gitu, supaya apa? Supaya kita tidak seperti katak dalam tempurung, tapi kita ternyata di sana ada seperti ini misalnya, ada seperti ini, ada seperti ini. Itulah nanti yang akan bisa menjadikan kita punya link luas nih. Di samping link di dalam instansi kita juga mempunyai link di luar instansi kita gitu, yang bisa membantu kita, misalnya bisa membantu kita mencapai apa sih yang kita inginkan, tujuan kita itu apa, sasaran kita itu apa, seperti itu. Itu yang kolaboratif. Terus terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Jadi tadi link yang kita bangun itu harapannya kita punya nilai tambah, ada nilai plusnya, bukan malah nilai negatif yang kita dapatkan, tapi justru nilai plus. Ya, karena ketika kita menjalin komunikasi, kita bekerja sama dengan pihak lain, pihak luar, tidak hanya nguplek di instansi kita, otomatis minimal kita punya informasi yang lebih. Itu nilai tambahnya minimal itu. Terus kedua, ketika kita ada permasalahan misalnya di luar instansi kita, ada yang bisa ngewangi, ada yang bisa membantu, itu minimal begitu Mas. Terus selanjutnya menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Nah, makanya sumber daya itu nggak hanya di dalam diri kita, di lingkungan teman-teman kita, sumber daya itu luas. Nah, itu kita berusaha menggerakkan pemanfaatan sumber daya yang ada untuk tujuan kita semua. Itu kolaboratifnya. Jangan sampai kita seperti katak dalam tempurung seperti itu ya, dimana di luar kita itu sebenarnya banyak orang-orang hebat yang mereka itu bisa membantu kita dalam mencapai tujuan kerja kita seperti itu, sehingga membuka kesempatan kepada orang lain, membuka diri untuk bekerja sama, itulah kolaboratif seperti itu kurang lebih Bu ya. Kemudian untuk penerapannya di perilaku ASN ini Bu, di core value berakhlak ini bisa dijelaskan mungkin lebih detail lagi, contoh nyata misalkan seperti itu. Untuk perwujudan perilaku core value ASN berakhlak ini banyak banget sebenarnya ya, contoh-contohnya. Jadi ketika tadi kita sudah sebutkan beberapa ya Bu ya. Ketika berorientasi pelayanan, nah misalnya yang pertama ya, bernya kan berorientasi pelayanan, itu kita mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dengan proaktif. Di masyarakat ini butuhnya apa sih? Gitu. Kita proaktif. Jadi, caranya macam-macam. Kayak misalnya di instansi kita atau di pemerintahan kita itu ada yang namanya musren. Itu kan menggali informasi-informasi. Musren, menggali informasi. Jadi masyarakat sana butuhnya apa? Nah, itu kita proaktif begitu Mas. Itu contohnya. Jadi menampung aspirasi masyarakat seperti itu itu contohnya. Misalkan di bagian sini saya butuhnya alat pertanian gitu ya. Sana apa dan sebagainya. Kemudian apa lagi Bu? Terus memenuhi kebutuhan masyarakat dengan responsif. Responsif. Jadi kita
responnya kita cepat gitu loh. Jadi ketika masyarakat butuh ember, ya kita sediakan ember misalnya seperti itu. Jadi karena apa? Kembali lagi kita sudah menampung aspirasi dulu. Kalau kita tidak menampung aspirasi kan kita bingung. Misalnya ngana butuh ember, ternyata yang saya kasihkan gayung kan nggak pas itu begitu. Itu responsif. Terus selanjutnya melayani masyarakat sesuai tupoksi. Sesuai tupoksi. Jadi OPD perangkat daerah itu atau ASN sendiri yang ada di dalamnya itu tugas pokok dan fungsinya itu sudah jelas. Sudah jelas. Misalnya kan bagian organisasi tugas pokok dan fungsinya nguplek-nguplek konsep misalnya. Nah itu kita ya wes konsep keorganisasian, konsep kelembagaan itu ada di kami. Jadi tugas kita sudah jelas. Itu kita melayani seperti itu. Kayak misalnya Dinpenduk Capil misalnya, itu juga sudah jelas terkait dengan pencatatan kependudukan misalnya seperti itu. Itu terkait dengan melayani masyarakat sesuai tupoksi. Kemudian menyelesaikan keluhan masyarakat dengan pendekatan komunikasi yang persuasif ya. Jadi ketika ada masyarakat mengeluh, itu bukan justru kita kita intimidasi, kita ancam-ancam, ngonek kolapor, awas loh misalnya seperti bukan seperti itu, tapi justru kita jani kepriwesi keluhannya apa gitu supaya supaya kita bukannya sih kita minta simpati dari masyarakat bukan, tapi ketika kita sudah melakukan misalnya kita ngancam, malah itu tidak akan ketemu, solusinya nggak akan ketemu. Tapi ketika kita membangun komunikasi dengan masyarakat dengan baik, maka justru solusinya malah jelas gitu. Oh ternyata karpe iki gitu, itu seperti itu Mas. Jadi masyarakat juga mau terbuka ya, mau sebenarnya terbuka. Apa sih yang jadi unek-uneknya, kemudian betul. Kita juga akan biasanya akan memberikan solusi tengah-tengah lah ya istilahnya, yang win-win solution seperti itu. Kemudian apa lagi Bu? Terus menuntaskan semua pekerjaan. Nah ini kan kadang-kadang ya memang tuntutan lah, tuntutan. Karena saya orang Gemien, memang beda sekali antara zaman dulu saya jadi awal-awal jadi ASN dengan zaman sekarang gitu. Memang kalau dulu ya tadi mindset kita masih santai-santai aja kita dapat gaji misalnya gitu. Tapi sekarang nggak bisa. Semua pekerjaan ada targetnya. Target itu harus terrealisasi. Kalau tidak terrealisasi ada penjelasannya misalnya begitu. Kan itu tetap tuntas. Jadi kenapa tidak terrealisasi? Karena ada kendala begini. Terus solusinya kami akan melakukan ini di tahun depan. Itu kan tetap tuntas Mas. Meskipun tidak realisasinya misalnya tidak tercapai tahun ini ya, tidak tahun ini, tapi kan kita ada solusi. Kelemahan kita di sini, maka itu tidak tercapai. Jadi kita tahu itu begitu. Makanya itu judulnya menuntaskan semua pekerjaan. Terus mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Nah ini satu hal yang mendasar mungkin mendasar iya. Mungkin sepele gitu kan, mungkin sepele Jadi ketika orang datang misalnya kita monggo Pak gitu kan, mereka sudah senang. Terus ketika selesai misalnya matur nuwun nggih Pak misalnya, itu masyarakat sudah bahagia, merasa dihargai itu seperti itu. Itu mengucapkan salam dan sapa saat melayani. Menyediakan informasi yang akurat dan aktual. Nah ini biasanya di Dinkominfo ini ya. Iya betul. Dan nggak hanya di Dinkominfo, di semua perangkat daerah, ketika ada masyarakat kan sering nih kayak misalnya di bagian organisasi, masyarakatnya ya masyarakat ASN otomatis karena kita memang memberikan pelayanan kepada internal. Misalnya ada yang tidak tahu, saya kok seperti ini ya, misalnya saya membuat anjap ABK-nya saya nggak bisa, bagaimana ya kita jelaskan secara runtut. Ini caranya begini. Jadi itu seperti itu. Jadi kita terbuka, informasi kita berikan secara akurat, secara aktual. Jadi aturannya kita berikan, aturannya begini. Jadi panjenengan seharusnya membuat yang A, B, C, D, E misalnya seperti itu Mas. Itu. Termasuk aktual itu juga ternyata aturannya diperbarui ini. Sudah terbaru, misalnya ada yang terbaru lagi. Kemudian apalagi Bu? Terus melayani dengan standar yang sama kepada semua pihak tanpa memandang kedudukan, jabatan, suku, agama, ras dan jenis kelamin. Jadi dalam memberikan pelayanan kita itu ada SOP, standar operasional prosedur istilahnya. Nah itu diberlakukan sama. Diberlakukan sama kepada semua. Jadi orang lanang, orang wadon, orang tua, orang enom, orang ganteng, orang ayu misalnya gitu. Itu semua sama. Jadi kita tidak memilih
pilih kasih lah istilahnya apa namanya, sing ayu disit sing tak sing mas-mas kae kebain lah. Carry bae. Kalau mas-mas ya, misalnya pelayanannya mas-mas. Kalau pelayanannya mbak-mbak ya, sing ganteng bae disit lah misalnya, bukan begitu, tapi kita semua sama gitu. Kemudian terus memperbaiki tata kelola layanan manajemen ASN dengan inovatif. Nah, ini layanan manajemen ASN ini kita perbaiki terus-menerus, Mas. Jadi kayak misalnya terkait dengan rotasi, mutasi, terkait dengan pengadaan, itu juga kita perbaiki terus. Kalau dulu manual, sekarang sudah misalnya pakai aplikasi, misalkan itu kan kita perbaiki secara terus-menerus, seperti itu. Terus ada lagi menindaklanjuti setiap kritik dan saran. Jadi kita jangan anti kritik, jangan anti saran, itu. Jadi kita terbuka terhadap kritik dan saran yang masuk misalnya. Kayak misalnya ketika melakukan survei kepuasan masyarakat kan pasti ada kritik saran apa yang saudara berikan. Aja terus kritik itu ditutup gitu, tapi kita justru jane apa sih kekurangan kami, kelemahan kami apa, supaya kita terus berkembang gitu. Orang mandek, orang stuck. Caranya harus merasa sing paling top markotop kasarnya begitu. Enggak begitu. Itu begitu. Kemudian terus melakukan benchmarking untuk mendapatkan wawasan dalam rangka peningkatan kualitas layanan. Jadi kita itu selalu bertukar pikiran misalnya. Kita itu salah satu bentuk kita mengembangkan diri ya. Itu kita bertukar pikiran, berdiskusi gitu. Itu untuk mendapatkan wawasan. Jadi orang seperti kata dalam tempurung tadi Mas ya. Jadi kita selalu terbuka, selalu membuka mata kita, hati kita gitu untuk memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Ya mungkin kita itu di kita biasanya ada FGD seperti itu ya. FGD, nah itu tempatnya untuk kita saling bertukar wawasan, bertukar pikiran dan sebagainya. Nah itu yang di ranah berorientasi pelayanan ya Bu ya. Kemudian ada di sana akuntabel. Akuntabel itu aplikasinya itu seperti apa di keseharian ASN ini contohnya? Akuntabel itu dapat dipertanggungjawabkan lah istilahnya. Intinya bertanggung jawab itu tadi ya. Bertanggung jawab. Yang pertama memenuhi janji dan komitmen. Jadi kita semua ASN itu ada fakta integritas, ada janji, sumpah janji ASN. Nah itu kita harus berusaha untuk bisa memenuhi itu dan harus, karena janji adalah hutang kan gitu. Jadi apa yang kita janjikan, apa yang kita perjanjikan, kayak yang sekarang misalnya di setiap tahun ada perjanjian kinerja misalnya antara kepala dinas dengan bupati, maka kita harus memenuhi perjanjian kinerja kita apa. Nah itu harus terpenuhi. Demikian juga dengan komitmen. Komitmen kita misalnya kita tidak menerima gratifikasi, ya kita buktikan kita tidak menerima apapun bentuknya misalnya begitu. Itu komitmen, kita harus memenuhi itu. Itu akuntabel. Kemudian melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Nah, kita harus selalu on the track. Jadi aturannya apa, kita harus patuh pada aturan itu. Jadi bukan orangnya yang kaku, tapi ketika kadang-kadang nih ada pendapat kadang-kadang ada pendapat ki bocah kok kaku temen gitu, angel temen dibelok-belokna misalnya. Tapi kalau memang aturannya A ya sudah, itulah namanya integritas. Aturannya A, kita patuh pada A, dan ketika kita ngomong, kita melakukan ya A, itulah yang namanya integritas. Nah itu ada dasarnya. Ada dasarnya. Kemudian yang intinya ini bertanggung jawab atas hasil kerja dan bersedia dievaluasi. Bertanggung jawab itu ya Bu ya intinya ya. Intinya akuntabel itu adalah bertanggung jawab. Ketika kita bekerja, kita harus bertanggung jawab. Ini loh hasil kerja saya gitu ya. Betul. Dan kita harus bersedia tadi di evaluasi. Jangan takut seperti itu Bu ya. Jangan takut dievaluasi gitu. Karena ketika misalnya kita melakukan kesalahan pun itu kita jangan takut gitu. Karena apa? Justru ketika evaluasi ada kesalahan, ada kekurangan kita, jangan takut karena tidak ada manusia yang sempurna yang pertama. Terus yang kedua, dengan adanya kesalahan, dengan adanya kekeliruan, kita bahkan justru akan bisa lebih belajar, lebih banyak belajar lagi gitu kan. Lebih banyak belajar lagi. Saya tidak akan mengulangi kesalahan itu. Itu untuk memperoleh hasilnya maksimal, berarti itu tidak saya lakukan, saya harus membuat yang ini. Jadi tahu kelemahan kita apa, kekurangan kita apa, itu seperti itu. Betul sekali. Kemudian yang selanjutnya? Nah, yang selanjutnya
menolak segala bentuk gratifikasi, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu yang tadi ya. Iya, yang tadi saya sampaikan. Jadi ketika kita komit no gratifikasi, no korupsi, no kolusi, no nepotisme, ya kita harus lakukan itu. Gitu. Jangan ngomongnya tolak gratifikasi, tapi ketika ada orang ngasih sini gitu, jangan begitu gitu. Maksud atau pilih-pilih ya. Atau pilih-pilih, sama ini tolak gratifikasi, karo yang ini. Iya, misalnya seperti itu. Jangan seperti itu, tapi kita benar-benar melakukan itu gitu. Gitu. Semuanya sama gitu ya. Semuanya kita juga tidak pilih-pilih dalam hal itu. Kita tolak gratifikasi dan sebagainya seperti itu. Iya. Yang selanjutnya mungkin memanfaatkan fasilitas barang milik negara sesuai dengan peruntukannya. Gitu. Jadi misalnya ada fasilitas kendaraan misalnya. Fasilitas kendaraan ya dipergunakan dari kantor ke rumah atau dari rumah ke kantor misalnya. Bukan misalnya dipakai keponakannya misalnya. Sepeda motor malah dipakai keponakannya untuk kuliah misalnya. Itu kan nggak pas. Itu tidak sesuai dengan peruntukannya gitu, begitu. Atau bahkan pernah saya melihat motor dinas itu gue ngarit mas gitu. Jadi gue ngarit, jadi burine nggak masuk. Apa mungkin penyuluh pertanian ya mungkin bisa jadi penyuluh pertanian gitu. Atau istrinya. Oh ya saya berarti istrinya penyuluh pertanian. Ya terima kasih mas. Atau istrinya penyuluh pertanian ya bisa jadi. Cut dulu. Cut dulu ya. Nanti ke peruntukan barang milik negara. Itu antara lain terkait dengan akuntabel mas. Akuntabel, ya. Nah, kemudian ada lagi Bu untuk kompeten mungkin Bu. Lah, kalau kompeten itu jelas. Kompeten itu jelas. Jadi seorang ASN itu dituntut untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Kemampuannya baik dari sisi pendidikan, dari skillnya, pengetahuannya, gitu. Itu bisa dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya belajar secara mandiri bisa, atau melihat orang lain, akhirnya setelah ndeleng kepengen belajar juga. Itu juga caranya gitu macam-macam. Itu yang penting kita jangan terus mager lah. Mager maksudnya wis lah aku kayak gini bukan, tapi kita tetap harus mau belajar meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya. Itu intinya yang di kompeten mas. Iya terus. Kemudian yang selanjutnya adalah harmonis. Harmonis ini yang tadi disampaikan saling tolong menolong, terus menjaga lingkungan yang kondusif. Jadi membuat suasana kerja yang senyaman mungkin gitu nggih. Jadi betah nang kantor lah istilahnya, ora bola-bali los, ora absen tok terus nang tengah-tengah bolong terus kok jam 4 tekamane mau absen tok, bukan begitu. Tapi kita membuat suasana di kantor itu kayak nang omahe dhewek. Jadi kalau saya pribadi sih, saya berusaha untuk tidak membuat jarak yang terlalu jauh antara pelaksana dengan pejabat eselon misalnya begitu. Saya berusaha seperti itu. Termasuk yang bisa merusak kondusivitas itu kan kita ketika bersosial tidak lepas dari yang namanya konflik ya Bu ya. Nah itu bagaimana yang harus kita lakukan terkait dengan poin ini Bu, ketika ada konflik di antara sesama rekan kerja gitu? Ya kita menyelesaikan konflik itu ya bukannya kita terus jadi kompor nambahi konflik ya gitu. Tapi kita justru sebisa mungkin merangkul rekan kerja yang sedang berkonflik, dirangkul. Jane ana apa lah wis pada gede tuanya misalnya gitu. Wis pada gede tuane ngapain sih data gontok-gontokan atau misalnya iri-irian atau begini, itu kita berusaha seperti itu dan kita netral, jangan memihak salah satu. Itulah yang namanya harmonis. Maka dengan cara seperti itu diharapkan suasana kerja nyaman, tentram, damai gitulah, damai, sejahtera, betah gitu istilahnya. Kemudian di poin loyal Bu. Poin loyal, nah ini loyal tadi ya yang sudah disampaikan di awal, setia dan taat kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar, terus pemerintahan yang sah, NKRI, itu sudah harga mati. NKRI harga mati kayak gitulah istilahnya ya. Itu loyal. Terus kepada atasan, kepada pimpinan kita juga itu merupakan loyal yang harus saya tekankan seringkali, loyal itu harus. Tapi ketika loyal itu membuat kita menyimpang dari aturan, itulah yang harus bisa dipikirkan oleh ASN tersebut.
Gitu. Ya, Maksudnya resikonya ketika dia manut kepada yang tidak sesuai dengan aturan, resikonya akan kepada siapa gitu. Terus ketika kita diperintahkan untuk yang menyimpang dari aturan, itu nanti ketika nanti akan ada permasalahan, apakah yang memerintah itu nanti akan mengewangi kita atau tidak, nah, itu harus dipikirkan oleh ASN gitu. Itu sebenarnya segitu. Justru mungkin bentuk loyalitas kita dengan adanya penyimpangan itu kita meluruskan seperti itu ya Bu ya. Meluruskan. Sehingga kita bersama-sama tadi fungsi harmonis tadi, saling tolong-menolong agar rekan kerja kita juga on the track seperti itu. Kemudian di poin adaptif Bu. Adaptif itu apa namanya? Bisa menyesuaikan diri. Menyesuaikan diri terhadap perubahan dan tidak takut menghadapi perubahan itu sendiri. Kadang-kadang orang kan wis pesimis di situ. Apa maning kia kayak misalnya kemarin kinerja BKN gitu. Kalau orang yang ini wis kayak aplikasi maning mumeti maning meskipun jane ya mumeti gitu. Tapi ya mau nggak mau kita harus melakukan itu. Iya, tambah pegawaian maning misalnya, tapi kita harus mau karena ora lah terus kita penilaiannya dari mana? Karena memang sekarang memang semuanya kan memang berbasis teknologi informasi lah istilahnya, kayak apa digitalisasi apa istilahnya itu memang kita mau nggak mau harus belajar gitu Mas, itu adaptif. Berarti menikmati kemumutannya aja. Iya, menikmati kemumutan. Karena ketika kita sudah menikmati, menjadi kebiasaan, lah itu budaya kerja. Toh nanti juga ketemu akan ketemu terulur benang-benang yang rumit itu ya. Seperti itu. Menikmati kerumatan. Yang terakhir kolaboratif, Bu. Terakhir kolaboratif. Nah, ini kolaboratif kerjasama seperti yang saya katakan tadi bahwa kita itu tidak uplek nang dapure dewek. Jadi kita tetap harus menjalin kerjasama di internal maupun di eksternal. Itu kita harus menjalin kerjasama. Itu begitu. Jadi aja caranya cekuwiwi, ngerti cekuwiwi lah Mas? Napa? Cekuwiwi ki cekuwiwi kayak gitu maksudnya. Ki ngene nyong. Iya, pokoknya ki ngene nyong. Nyong ketok gitu. Iya, cekuwiwi Mas. Ego sektoral ya. Nah, ke bahasa Indonesianya ego sektoral. Ya, jangan begitu, tapi kita justru karena siki orang anak mau tayang kerja dewek istilahnya seperti itu. Dimana kita juga makhluk sosial ya Bu ya. Aja nang dapur tok gitu ya. Sekali-kali front office gitu ya. Atau toilet gitu ya. Dan setetik ya. Nang dapur kan dasteran. Oke. Oke Bu, ya luar biasa ini. Ya, lanjut ini Bu, masih terkait dengan berakhlak ini ya budaya kerja kita sebagai ASN ya di lingkungan pemerintah. Nah, di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga ini Bu, bagaimana internalisasi budaya kerja berakhlak itu Bu? Iya, jadi internalisasi budaya kerja berakhlak sejak diterbitkannya Perpres ya tahun 2021 itu Bupati Purbalingga itu sudah mengeluarkan surat edaran Mas. Surat edaran nomor 0601823 tahun 2021 tentang pedoman implementasi core value berakhlak dan employer branding bangga melayani bangsa di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Dalam surat tersebut disebutkan bahwa seluruh perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga agar menginternalisasikan dan mengimplementasikan core value ASN berakhlak secara utuh, tidak menambah atau mengurangi definisi dan panduan perilaku. Jadi kita sebenarnya sudah ada surat edarannya, cuman mungkin kadang-kadang pada kelalen gitu maksudnya. Iya, kadang-kadang pada kelalen. Oh ya sebelumnya sana surat edarannya kayak gitu, itu begitu. Nah, jadi dari Perpres tadi ya, Perpres yang secara nasional, kemudian di daerah di kita itu sudah ada surat edaran di mana setiap ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga memang harus menerapkan core value berakhlak itu tadi. Nah, kemudian berdasarkan surat edaran tersebut Bu, apa saja yang harus dilaksanakan nih oleh perangkat daerah? Nah, terkait dengan SE Bupati karena kita dari Perpres sudah turun ke SE gitu ya. Itu ada beberapa kewajiban perangkat daerah. Yang pertama, membentuk tim internalisasi kelompok budaya kerja perangkat daerah sebagai koordinator. Jadi ada timnya di masing-masing perangkat daerah. Terus tingkat unit kerja dalam rangka internalisasi core value ASN core value dan employer branding ASN. Jadi di tingkat unit kerja pun ada. Itu ada. Terus menetapkan dan menguatkan peran agen perubahan reformasi birokrasi. Jadi
core value ASN berakhlak ini kan juga salah satu panduan ketika kita melakukan reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi. Nah, ini di sini makanya menetapkan dan menguatkan peran agen perubahan. Jadi di RP itu ada agen perubahan di masing-masing perangkat daerah. Itu ada agen perubahannya. Berarti agen perubahan ini dia bisa jadi panutan. Role model seperti itu role model. Ya. Kemudian apa lagi, Bu? Terus mensosialisasikan core value dan employer branding ASN melalui yang pertama, penggunaan logo berakhlak dan tagar bangga melayani bangsa dalam website perangkat daerah. Poster, banner, konten medsos, terus background virtual, tribun, bahan paparan dan lain-lain. Itu antara lain. Jadi kita ada logo berakhlak. Kita ketika misalnya kita rapat, misalnya rapat kan kita memaparkan nih ada paparan materi rapat. Betul. Itu kita di pojokan ada logonya berakhlak dan juga bangga melayani bangsa. Ini agar mengingatkan kita. Ada lagi, Bu? Terus yang selanjutnya penyampaian informasi berakhlak dan bangga melayani bangsa dalam setiap kegiatan seperti apel, rapat koordinasi, pertemuan, sosialisasi maupun kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti disampaikan secara langsung dalam rapat dan apel. Terus ada penulisan panduan perilaku berakhlak dalam konten medsos, poster, banner dan lain-lainnya. Itu antara lain. Terus ada juga pemutaran video perilaku berakhlak di medsos, media elektronik dan media lainnya. Nah, ini videonya. Mas Ginta nih biasanya bikin video nih. Nanti tolong dibikinkan ya, Mas. Nah. Terus selanjutnya pemberian apresiasi dan hal-hal lain kepada pegawai ASN dalam pelaksanaan core value ASN berakhlak. Nah, ini baru cita-cita ini. Oh, gitu. Ya, baru cita-cita ya, karena memang belum terrealisasi. Kita memberikan apresiasinya paling hanya bentuknya tepuk tangan gitu. Itu mungkin dalam bentuk misalnya honor atau penghargaan berupa hadiah misalnya, trofi, itu trofi atau piagam itu belum ada. Ya, tapi yang penting berakhlaknya ini diterapkan. Meskipun tidak ada reward secara khusus dalam arti ada piagam dan sebagainya seperti itu. Kemudian apa saja, Bu, yang menjadi tantangan nih bagi pemerintah daerah Kabupaten Purbalingga untuk upaya mengimplementasikan budaya kerja pada ASN? Dalam mengimplementasikan core value ASN berakhlak ini, tantangan kita ya sebenarnya kembali kepada mindset ASN itu sendiri. Jadi masih ada. Mungkin sih tidak banyak, tapi masih ada, terutama yang jadul-jadul kayak saya lah ya. Jadul-jadul saya, kalau saya itu mindsetnya masih wis lah pegawaian ya, yang penting jam 7 mangkat, jam 4 balik misalnya gitu. Itu rutinitas. Nanti aku yang nang kantor mau nggarap kiye. Jadi dari rumah itu tidak ada planning. Tidak ada planning. Yang penting yang mangkat lah, yang penting gugur kewajiban lah, itu absen doang menggugur kewajiban gitu. Jadi tidak ada planning. Oh, saya hari ini mau ngapain nih misalnya gitu. Ketika mindset kita sudah berubah, saya mau ngapain hari ini. Tadi di bengi-bengi kan mikir nyong esuk kayak urung tegarap, lah itu kan nanti akan secara kontinu gitu. Ketika kita sudah mulai terbiasa dengan planning, maka kita akan kepenak, Mas. Jalannya kita akan kepenak, itu begitu. Nah, itu tantangan kita itu. Jadi masih banyak ASN sing cara-caranya sih lawes lah mau desa kepenak di situ gitu. Nah, itu harus kita rubah. Dan planning itu memang harus ada ketika kita membuat kontrak kerja di awal tahun gitu ya. Kita harus tahu nih, kita bikin kontrak kerja itu harus tahu apa yang harus jadi target kita seperti itu ya. Sehingga kita akan berusaha untuk maksimal dalam bekerja untuk meraih hasil yang sebaik-baiknya. Kemudian strateginya, Bu, tadi tantangannya. Sekarang strategi yang dilakukan ya agar penerapan core value berakhlak ini semakin meningkat dan berdampak khususnya di ASN lingkungan Pemkab Purbalingga. Jadi strateginya yang kemarin itu ada survei budaya kerja, core value ASN berakhlak dan ASN berakhlak. Lah kita mendorong seluruh ASN untuk ikut itu gitu. Jadi ketika kita sebenarnya mungkin awalnya mungkin tidak begitu paham,
Tetapi ketika kita ngisi survei, itu kita tahu oh ternyata ini loh yang ada di core value ASN berakhlak yang harus kita pedomani, yang harus dijadikan budaya kita dalam bekerja. Itu kita mendorong seluruh ASN begitu. Terus melakukan sosialisasi secara kontinu, baik secara langsung maupun secara virtual misalnya, langsung ya tadi misalnya di rapat-rapat, di apel, sosialisasi secara terbuka, terus konten-konten di medsos misalnya itu kita melakukan sosialisasi logo-logo yang secara kontinu kita lakukan, itu mungkin begitu Mas. Ya, luar biasa tadi penjelasan tentang berakhlak. Nah sekarang Bu, statement terakhir nih Bu, pesan Ibu ya untuk khususnya ASN di lingkup Pemkab Purbalingga dalam penerapan core value berakhlak nih Bu. Oke. Pesan saya atau statement terakhir di podcast ini ya, bukan pesan terakhir lu ya. Bukan Bu. Nanti kalau mau lagi juga nggak apa-apa Bu. Saya nangis nanti, saya belum siap. Jadi pesan terakhir saya di podcast ini, harapan saya, cita-cita saya, seluruh ASN ini memahami jiwa atau rohnya berakhlak. Ketika kita paham rohnya berakhlak itu apa, kita nggak perlu menghafal, nggak perlu menghafal adalah begini-begini bukan, A adalah begini-begini itu bukan. Tapi ketika kita paham rohnya itu apa, maka kita pasti bisa melaksanakan itu dalam kehidupan ASN sehari-hari. Itu pesan terakhir saya begitu. Ketika kita paham rohnya, jiwanya, jadi kita bukan hanya sekedar slogan. Berakhlak hanya sebagai slogan, bukan. Tapi justru ketika kita paham rohnya, kita paham maknanya, maka itu akan berjalan dengan sendirinya Mas. Saya yakin itu. Dan inilah yang bisa menjadikan ASN itu bisa go internasional lah istilahnya gitu. Go internasional karena berakhlak itu konsepnya sudah sangat bagus. Jadi ini jangan hanya sekedar konsep, jangan hanya sekedar slogan, tapi harus benar-benar diterapkan di setiap langkah kehidupan ASN Purbalingga. Itu luar biasa. Terima kasih Ibu. Core value berakhlak ya untuk ASN khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga harus diterapkan ya. Yang intinya di mana kita harus menyadari sebagai ASN itu kita pelayan masyarakat ya, bukan lagi kita sebagai yang dilayani oleh masyarakat. Sehingga dengan seperti itu mudah-mudahan kita semua ASN khususnya di lingkungan pemerintah Kabupaten Purbalingga bisa menerapkan core value berakhlak sehingga apa yang menjadi tujuan untuk mensejahterakan masyarakat Purbalingga bisa terwujud seperti itu ya Bu ya. Terima kasih Ibu Kabak. Saya lagi terima kasih demikian ya. Pemirsa demikian podcast Bangga Macapat kali ini dan insya Allah kita akan kembali hadirkan narasumber-narasumber yang lainnya yang kompeten, yang bisa menginspirasi. Dan akhirnya saya Ian Hakim pamit undur diri. Terima kasih Ibu sekali lagi. Bangga Macapat, salam literasi digital.